Rahasia Iraola bangkitkan Liverpool ini soal hubungan bukan sekedar trofi. Andoni Iraola, pengganti dari Arne Slot yang dipecat usai Liverpool cuma finish di urutan kelima musim lalu, buka suara soal misinya musim depan. Ia sadar supporter kecewa berat dan hubungan tim dengan fans sempat renggang, dan Iraola belum berpikir soal gelar juara dan kini fokusnya membuat Liverpool bermain menyerang, agresif dan bekerja keras agar Anfield kembali membara. Baginya sepak bola adalah soal hubungan antara tim dan juga pendukungnya. Norwegia berani lawan arus desak FIFA tendang Israel dari sepak bola dunia. Federasi Sepak Bola Norwegia menempuh jalur resmi mendesak FIFA menskors Israel dari kompetisi sepak bola internasional. Presiden Lis Klavenes menegaskan ini soal menegakkan aturan, bukan untuk boikot sepihak. Norwegia menjadikan sanksi FIFA atau UEFA terhadap Rusia pasca invasi Ukraina sebagai presiden. Sementara Israel tetap dibiarkan bertanding meski terus menyerang Gaza. Norwegia bahkan menyumbangkan hasil 3 laga lawan Israel untuk bantuan medis di Gaza. Wasit ini bikin Argentina selalu menang pertanda buruk untuk Inggris. FIFA menunjuk Ismail Elfan, wasit asal Maroko Amerika, memimpin semifinal Inggris versus Argentina di Piala Dunia. Yang menarik, Messi belum pernah kalah dalam 4 laga yang diwasiti oleh Elfan sejak bergabung dengan Inter Miami. Bahkan ia mencetakkan 5 gol saat dipimpin oleh wasit tersebut. Elfan juga menjadi ofisial di final 2022 yang dimenangi oleh Argentina. Musim ini ia dikenal tegas, sudah mengeluarkan 8 kartu kuning dan 1 kartu merah dalam 3 laga Piala Dunia. Trio Milan periode ini, Maldini diam-diam dorong sahabatnya jadi pelatih timnas Italia. Federasi Sepak Bola Italia resmi menunjuk Paolo Maldini sebagai direktur teknik dan juga Leonardo sebagai konsultan timnas Italia dan membuka era baru dari Azzurri. Kehadiran keduanya membuat Andrea Pirlo melesat jadi kandidat terkuat pelatih kepala, menggeser posisi Conte, Mancini, bahkan Pep Guardiola. Kedekatan trio legenda ini dinilai mempermudah komunikasi dan visi jangka panjang, meski pengalaman melatih Pirlo masih terbatas. Faktor kedekatan dan juga anggaran yang lebih realistis dibandingkan dengan Guardiola memperbesar peluangnya untuk menangani timnas Italia. Barcelona diam-diam kuasai semifinal di Piala Dunia. Barcelona mencatatkan sejarah baru dengan menjadi klub pertama yang mempunyai 10 pemain tersebar di 4 finalis semifinal Piala Dunia, melampaui rekor generasi juara Spanyol di tahun 2010. Skuad Spanyol didominasi jebolan cameo seperti Yamal, Pedri, dan juga Gavi. Sementara Jules Koundé membela Prancis dan Anthony Gordon memperkuat Inggris. Dengan sebaran ini, Barcelona dipastikan punya wakil di partai final nantinya. Untung double Slot segera latih Belanda, Liverpool malah ikut panen rezeki. Arne Slot yang dipecat Liverpool di Juni 2026 usai musim yang mengecewakan, kini jadi kandidat terkuat untuk menjadi pelatih timnas Belanda selanjutnya. Menariknya, Liverpool disebut akan menghemat jutaan pound sterling dari kesepakatan kontrak jika Arne Slot resmi menukangi The Orange nantinya, karena nantinya kewajiban gaji sisa kontraknya akan berkurang. Kapten Garuda kabur ke Italia, Jesus pilih Sassuolo ketimbang AFF. Jesus resmi kembali ke latihan pramusim bersama Sassuolo dan memastikan dirinya absen membela timnas Indonesia di ajang Asian Championship karena turnamen itu digelar di luar jendela dari FIFA. Pelatih John Herman pun akan mengandalkan pemain Super League domestik. Absennya sang kapten membuat peluang bagi Rizky Ridho dan juga bek lokal lainnya untuk unjuk gigi. Jesus sendiri diproyeksikan kembali bergabung ke timnas saat FIFA matchday September hingga Oktober. Kiper timnas ini terusir dari Cremonese. Emil Laudero resmi mengakhiri masa pinjamannya di Cremonese setelah tampil solid, di mana ia memainkan 34 laga di Serie A. Kiper timnas Indonesia itu kini kembali ke Como, klub yang justru lolos ke Liga Champions musim depan. Masa depannya kini masih belum jelas, bisa bersaing di kiper utama atau dipinjamkan lagi demi menjaga ritme bermain.
Klub Ronaldo krisis, cicil gaji, bursa transfer mendadak mati total. Al Nassr dilaporkan menghadapi krisis keuangan menurut publikasi dari lokal Aryadia, dengan sejumlah pemain di tim utama hanya menerima gaji di bulan Juni secara parsial. Akibatnya klub terpaksa menghentikan sementara negosiasi transfer untuk mencari pengganti dari Marcelo Brozovic. Krisis ini menjadi tantangan awal baru bagi pelatih Postecoglou menjelang musim penuh 4 kompetisi. Meski begitu, belum jelas apakah gaji Ronaldo, Sadio Mane dan juga Joao Felix ikut terdampak penundaan tersebut. Xabi Alonso usir Garnacho dari Stamford Bridge. Xabi Alonso resmi mengonfirmasi Leandro Garnacho akan meninggalkan Chelsea musim panas ini, hanya semusim setelah didatangkan mahal dari MU karena performanya belum memuaskan. AS Roma dilaporkan sangat berminat dengan Gianpiero Gasperini, menilai sang winger Argentina itu bisa mendongkrak lini serang mereka. Chelsea dikabarkan hanya mau menjual permanen, bukan peminjaman dengan bandrol 50 juta euro. PSG akan turunkan harga, Juventus siapkan plan B. Negosiasi Juventus dengan PSG untuk Randal Colomani berjalan alot, di mana Juve baru menawarkan 40 juta euro dari permintaan 50 juta euro PSG, di bawah CEO baru Giovanni Carnevali dan juga pelatih baru Luciano Spalletti. Rekrutan Juve musim panas ini baru satu, yakni Jeff Ekator. Jika gagal mendatangkan Colomani, nama Alexander Sorloth dan juga Volarin Balogun disiapkan sebagai alternatif striker yang baru. Kiper timnas Inggris terdegradasi, Torino kini coba selamatkan karirnya. Torino menjadikan Aaron Ramsdale sebagai target utama pengganti kiper setelah menilai Franco Israel belum siap bersaing di ajang Serie A. Prioritas beralih dari Orlando Gil yang harganya melambung usai tampil di Piala Dunia ke Aaron Ramsdale, kiper Inggris mantan dari Arsenal yang baru saja selesai dipinjamkan ke Newcastle United. Jika terwujud, ia akan menjadi kiper Inggris kedua di Torino setelah Joe Hart. Nomor sakral 8 dipakai Bruno Tielemans terpaksa cari identitas yang baru. Yuri Tielemans, gelandang Belgia yang segera resmi ke Manchester United dari Aston Villa, ternyata tidak bisa memakai nomor punggung favoritnya yakni 8 karena sudah menjadi milik Bruno Fernandes. Dari opsi kosong seperti 12, 14, 18, 20, 21, 24, 27, dan 28. Nomor 31 muncul sebagai kandidat menarik jika senilai menjadi berganti nomor musim depan, mengingat Tielemans pernah memakai nomor 31 ketika membela Anderlecht. Usai Saudi ditolak mentah-mentah, kemana arah dari Mason Greenwood? Mason Greenwood dilaporkan menolak pendekatan klub Arab Saudi musim panas ini karena bahagia bersama Marseille dan lebih memilih berkarir di Eropa meski tetap diperkirakan akan meninggalkan klub. Kabar terbaru menyebutkan ia justru mendekati kepindahan mengejutkan ke Fenerbahce setelah klub Turki tersebut mengajukan tawaran 42 juta euro untuk bisa mendatangkan mantan pemain MU tersebut. Bintang Piala Dunia ini harganya melonjak 900 miliar rupiah, tiga raksasa Inggris saling rebutan. Andreas Kelderum, winger Norwegia berusia 22 tahun itu jadi rebutan Chelsea, Liverpool, dan Arsenal setelah tampil impresif musim ini, di mana ia memiliki 17 kontribusi gol di Benfica dan 4 gol di Piala Dunia. Ketertarikan Chelsea muncul seiring melepas Garnacho, namun Benfica menaikkan bandrol jadi 40 hingga 50 juta euro usai performa gemilang sang pemain di Piala Dunia. 12 tahun kemudian bek ini pulang kampung ke PSG. PSG sepakat mendatangkan bek kiri Aston Villa yakni Lucas Digne dengan mengaktifkan klausul pelepasan senilai 10 juta euro. Digne pertama kali bergabung di PSG dari Lille di tahun 2013 sebelum hijrah ke Barcelona di tahun 2016. Kini di usia 32 tahun, ia kembali ke Paris setelah musim solid bersama Aston Villa dengan catatan 8 assist. Bintang Piala Dunia Belanda ini diperebutkan 4 klub besar Eropa. AS Roma mulai bergerak mengejar Christian Somerville dari West Ham United, bersaing dengan Tottenham, PSG, dan Galatasaray. Winger Belanda ini tampil menonjol musim lalu dengan 7 gol dan 5 assist usai pulih dari cedera, lalu makin bersinar di ajang Piala Dunia dengan koleksi 2 gol dan 2 assist. West Ham kemungkinan tak punya pilihan lain selain melepasnya dan sudah menyiapkan Dwight McNeil dari Everton sebagai pengganti. Kesepakatan sudah di depan mata, tiba-tiba buyar.
Aston Villa menegaskan Emi Martinez tidak akan dijual di musim panas ini dan memupuskan harapan Juventus yang sebelumnya sudah mencapai kesepakatan prinsip dengan sang kiper. Kesepakatan gagal karena Juventus enggan menebus lebih dari 10 juta euro yang diminta Aston Villa. Kini Bianconeri mengalihkan incaran ke Guglielmo Vicario dan Gianni Suzuki untuk bisa mengisi posisi kiper, menyusul rencana pelepasan dari Mikel Di Gregorio dan juga Mattia Perin. Usia 35 tahun, MU resmi rekrut Darlow. MU resmi mendatangkan kiper veteran yakni Karl Darlow secara gratis usai kontraknya di Leeds United berakhir sebagai bagian dari pembangunan skuad dari Michael Carrick musim depan. Darlow bukan didatangkan untuk menggeser Senne Lammens yang tetap dipercaya meski sempat blunder fatal di Piala Dunia, melainkan ia akan menjadi pelapis yang berpengalaman. Direktur sepak bola Jason Willock menyebut etos kerja dan kepribadian Darlow menjadi alasan utama mendatangkannya. 67 gol dalam 3 musim, kini pahlawan Arsenal ini terbang ke Istanbul. Arsenal resmi melepas Leandro Trossard ke Besiktas harga 374 miliar rupiah atau sekitar 17 juta pound sterling dan mengakhiri masa bakti 3 tahun sang pemain dengan 174 penampilan dengan total 67 keterlibatan gol. Trossard sendiri turut berperan besar saat Arsenal menjuarai Liga Inggris musim lalu. Kepergiannya membuka Arsenal mencari winger yang baru, sementara bagi Besiktas ia menjadi rekrutan ke-7 musim panas kali ini. Klausul aneh 140 miliar rupiah bikin Barcelona rela lepas bintangnya ke MU. The Athletic melaporkan bahwa Barcelona terbuka untuk menjual Ferran Torres musim panas ini karena klausul kontrak unik, yakni memperpanjang kontraknya justru mewajibkan Barcelona membayar sekitar 8 juta euro kepada Manchester City. Situasi ini membuka peluang emas bagi MU di tengah perombakan besar di skuadnya. Jika MU bisa menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan untuk Ferran Torres, mereka bisa mendatangkan sang penyerang serbaguna tanpa mengganggu anggaran transfer mereka secara signifikan. Timnas Spanyol melenggang ke final. Spanyol menang 2-0 atas Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 dan mereka lolos ke final lewat penalti dari Mikel Oyarzabal dan juga gol dari Pedro Porro. Prancis sempat kehilangan Saliba karena cedera dan bermain dengan 10 pemain efektif akibat kartu kuning dini dan Rabiot. La Furia Roja kini menanti pemenang Inggris versus Argentina untuk bertemu di partai final. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.